Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahrina dari kelas 11A MPLB SMK Pesisir Samboja. Di video ini saya akan menjelaskan penjelasan sarana komunikasi kantor. Marilah kita saksikan beberapa penjelasan sarana komunikasi kantor berikut ini. Sarana komunikasi kantor. Terdapat beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sarana komunikasi yang akan digunakan. Faktor tersebut yaitu faktor kecepatan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, serta rekaman. Faktor kecepatan akan mengukur penting tidaknya komunikasi tersebut dengan kecepatan pesan tersebut harus disampaikan. Faktor keakuratan akan mengukur informasi yang disampaikan harus diterima dengan akurat dan tanpa kesalahan atau tidak. Sementara itu, faktor keamanan akan mengukur terdapat resiko atau kemungkinan kehilangan pesan atau informasi dalam proses komunikasi yang kemungkinan terjadi. Faktor kerahasiaan akan mengukur masalah yang terjadi apabila orang tidak berhak atau tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah faktor rekaman. Dalam hal ini, faktor rekaman akan mengukur beberapa penting komunikasi tersebut perlu direkam atau dicatat dalam bentuk tertulis. Pada komunikasi di kantor, terdapat beberapa media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan atau sarana tersebut seperti telepon, telepon conference, PABX, dan fixed mail, serta voice over internet protocol atau yang disebut VoIP. Berikut penjelasan terkait peralatan atau sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi di kantor. A. Telepon. Kata telepon berasal dari kata tele dan pon yang mengandung arti komunikasi dari jarak jauh. Pada pesawat telepon, seseorang tidak hanya mendengar tetapi juga berbicara. Pesawat telepon menjadi simbol kemajuan peradaban manusia. Mengingat beberapa waktu yang lalu, manusia mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dalam jarak yang jauh. Sebagai alat komunikasi, pesawat telepon memudahkan komunikasi antar individu yang berada di tempat berbeda dan jauh. B. PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Telepon ini memungkinkan untuk berhubungan langsung tanpa perlu melalui operator. Pengguna telepon dapat langsung menghubungi nomor di luar dengan pemutar nomor khusus untuk mendapatkan saluran keluar. Setelah itu, penggunaan telepon dapat memutar nomor telepon yang diinginkan. Jika diperlukan, operator juga dapat dihubungi dengan memutar nomor kode yang telah ditentukan. C. Teleconference. Teleconference atau telekonferensi atau teleseminar adalah bentuk komunikasi langsung antara beberapa orang yang berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan sama. Pertemuan tersebut dilakukan melalui sistem telekomunikasi teleconference, dapat dilakukan antara dua orang atau lebih melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan ini dapat berupa komunikasi suara audio conference atau komunikasi suara dan video conference. Komunikasi ini memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat dan mendengar hal yang dibicarakan, mirip dengan pertemuan fisik. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan untuk menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta memiliki kontrol terhadapnya serta berbagai aplikasi. Sistem telekomunikasi mendukung telekonferensi dengan menyediakan layanan audio, video, atau data melalui berbagai sarana seperti telepon, komputer, telegraf, teletip, radio, dan televisi. Terdapat berbagai layanan telekonferensi melalui telepon di Indonesia, baik yang terhubung dengan jaringan tetap maupun seluler audio conference. Telepon conference memiliki beberapa tipe, seperti audio conference, web conference, serta video conference. Berikut penjelasan terkait tipe-tipe telepon conference. 1. Audio conference. Audio conference adalah bentuk komunikasi tempat peserta bertukar informasi hanya melalui suara menggunakan panggilan telepon.
Kelebihan audio conference dibandingkan web conference dan video conference adalah biayanya yang relatif lebih murah. Biaya untuk mengadakan audio conference hanya meliputi pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Terdapat beberapa kelemahan dari audio conference, salah satunya adalah hilangnya koneksi personal dalam bisnis karena hanya suara kolega yang terdengar. Lelucon dan ucapan dapat kehilangan makna yang tepat saat pembicaraan dilakukan tanpa dapat melihat wajah dan ekspresi pembicara. Selain itu, kualitas panggilan dapat menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapan telepon tersebut. Ketika beberapa pihak terlibat dalam satu panggilan audio conference secara bersamaan, kemungkinan peserta berbicara pada waktu yang sama menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi peserta untuk menyampaikan gagasan secara efektif satu sama lain. Kesimpulannya, audio conference memungkinkan pertukaran informasi suara melalui panggilan telepon yang melibatkan beberapa saluran telepon secara bersamaan. Meskipun lebih terjangkau secara biaya, audio conference memiliki kelemahan hilangnya koneksi personal dan penurunan kualitas panggilan saat pihak-pihak tambahan bergabung dalam percakapan. 2. Web conference. Conference call kini dapat digunakan dengan penggabungan web conference sebagai pelengkap. Pada kombinasi ini, presentasi atau dokumen dapat dibagi dan disebarluaskan melalui internet. Para penelpon dalam satu panggilan secara bersamaan dapat melihat isi dokumen yang dipresentasikan oleh salah satu partisipan web conference seperti laporan perusahaan, bagian penjualan, atau data perusahaan lainnya. Selain itu, web conference dapat dilakukan tanpa biaya tambahan. Salah satu keuntungan lainnya dari conference adalah kemampuan peserta untuk mengetik atau berbicara secara bersamaan, menghindari kemungkinan pesan yang tidak terdengar seperti yang terjadi pada audio conference. Namun, web conference juga memiliki kelemahan yang serupa dengan audio conference, yaitu sulit untuk menilai keseriusan atau humor seseorang dalam bentuk komentar yang dituliskan dan kurangnya gambaran kepribadian dalam komunikasi tersebut. Selain itu, kendala teknologi juga dapat menjadi faktor yang signifikan. Secara keseluruhan, penggabungan konvensional dengan web conference memberikan kemungkinan bagi peserta untuk melihat dan berbagi dokumen secara real time serta memungkinkan diskusi yang lebih interaktif dan efisien. Namun, penting untuk mempertimbangkan kelemahan dan kendala teknologi yang terkait penggunaan web conference. 3. Video conference. Konferensi ini juga mulai menjelajahi dunia melalui podcasting menggunakan iPod dan jejaring sosial yang menjadi bagian dari perkembangan jenis baru dalam pola interaksi. Podcasting memungkinkan rekaman panggilan konferensi untuk didistribusikan dan diakses oleh audio M yang lebih luas melalui platform seperti iPod dan jejaring sosial. Hal ini menghilangkan kebutuhan memanggil nomor telepon menuju bridge untuk mengakses rekaman tersebut. Keuntungan dari video conference adalah kemampuan untuk menyediakan koneksi visual
dikirimkan melalui jaringan sebagai paket-paket data secara real time. Pada komunikasi menggunakan VoIP, pengguna dapat melakukan panggilan telepon melalui terminal seperti komputer atau telepon biasa. Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh menggunakan VoIP. Salah satunya biaya panggilan yang lebih murah daripada tarif telepon tradisional karena jaringan VoIP digunakan secara bertahap, hal yang membantu konten penerbangan sampai 70% untuk panggilan internasional. Selain itu, biaya pemeliharaan tidak dapat dikurangi karena jaringan suara dan data terpisah, sehingga ponsel IP dapat ditambahkan, dipindahkan, serta diubah. Kelebihan lainnya adalah VoIP dapat dipasang di berbagai tempat dengan koneksi internet dan halaman IP yang tersedia. Konvensional berbasis Indonesia atau Private Branch Exchange. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang dihasilkan oleh speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian data tersebut akan diterima melalui jaringan internet melalui router ADSL, modem, dan diterima ke tempat tujuan menggunakan media digital. Alternatifnya, suara juga dapat dikirim melalui telepon dan diteruskan ke komutator yang terhubung ke internet sehingga dapat diterima oleh telepon digital. Podcast. Podcast adalah sebuah hasil Sekian beberapa penjelasan sarana komunikasi kantor dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video. Jika ada